warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang hadis Abu Hurairah, ada yang hilang. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Hadis Abu Hurairah, ada yang hilang. Segudang hadis Abu Hurairah yang hilang. Benarkah ada hadis Abu Hurairah yang hilang? Dalam arti secara sengaja tidak disampaikan Abu Hurairah. Dan benarkah alasan orang sufi bahwa itu dalil adanya ilmu batin? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari 120. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah. "Kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad 10959 dan disahihkan Su'aib al-Arnud. Hadis apa yang disembunyikan Abu Hurairah? Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang. Yang informasi ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam arti, ketika orang itu tahu, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Seperti besok akan terjadi pemberontakan, pembunuhan, si A membunuh si B, ada fitnah di Karbala, fitnah peperangan, dan seterusnya. Berita-berita fitnah ini ketika hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun, jika dipegang orang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu merahasiakannya sampai beliau meninggal. Karena jika beliau sampaikan, bisa jadi beliau akan dibunuh. Al-Qurtubi mengatakan, "Para guru kami mengatakan ilmu yang tidak disebarkan Abu Hurairah dan beliau khawatir akan terkena fitnah dengannya atau bahkan dibunuh adalah pengetahuan tentang masalah fitnah yang akan terjadi atau keterangan tentang orang-orang yang murtad, nama-nama orang munafik, dan ilmu semacam ini tidak ada kaitannya dengan keterangan agama dan petunjuk takwa. Allahu a'lam." Al-Jami' li Ahkam Al-Quran 2-186. Keterangan semisal juga disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka, dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara isyarat dan tidak beliau tegaskan.
karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Lalu, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang lain. Ulama lain mengatakan kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat. Terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Fathul Bari 1/216. Bukankah ini menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu dalam arti menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tercela. Bahkan ini karakter Yahudi. Allah berfirman menceritakan karakter Yahudi. Orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan setelah kami jelaskan kepada umat manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat semua yang melaknat. Quran Surat Al-Baqarah 159. Namun yang dimaksud menyembunyikan ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah iman dan hukum, yang jika orang itu tidak tahu, dia akan terjerumus ke dalam kesesatan atau dia akan melanggar syariat. Sementara menyembunyikan ilmu dan informasi agama yang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan, orang tidak tahu sekalipun tidakkan akan membuat dia jadi sesat atau melanggar syariat. Maka menyembunyikan ilmu semacam ini tidak tercela. Sebagaimana yang dialami Hudzaifah bin Al-Yaman, beliaulah satu-satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Ketika Nabi SAW meninggal, hanya Hudzaifah satu-satunya sahabat yang tahu daftar orang munafik di Madinah. Namun sampai Hudzaifah meninggal, beliau tidak membocorkan pengetahuan itu kepada orang lain. Karena itulah Hudzaifah digelari Sohibu Syirin Nabi SAW. Ketika Az-Zahabi menjelaskan tentang sikap Abu Hurairah ini, beliau mengatakan, sikap Abu Hurairah ini dalil bolehnya menyembunyikan hadis yang bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, baik terkait prinsip atau masalah cabang, isinya pujian atau celaan. Adapun hadis yang terkait masalah halal haram, jelas tidak boleh disembunyikan sama sekali, karena ini bagian dari ilmu dan kebenaran. Siyar A'lam Nubala 2/597. Pengakuan orang sufi. Orang sufi mengklaim bahwa hadisnya Abu Hurairah adalah hadis tentang wihdatul wujud atau ilmu batin yang hanya diwariskan kepada wali-wali sufi. Mereka tidak pernah belajar hadis tapi ngaku punya hadis Abu Hurairah melalui ilmu batin. Kata para ulama, alasan ini dalam rangka menghiasi kebodohan sufi terhadap ilmu agama agar mereka terlihat berilmu. Benarlah apa yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i. Ajaran-ajaran sufi dibangun di atas prinsip malas atau Hilyatul Auliya 9/137. Dalam Islam tidak ada pembagian ilmu batin dan ilmu zahir, karena semua ilmu yang berkaitan dengan iman dan takwa seseorang wajib untuk disampaikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnul Munayir. Ibnul Munayir mengatakan kelompok sufi batiniyah menjadikan hadis Abu Hurairah ini sebagai alasan untuk membenarkan kesesatan mereka, di mana mereka meyakini bahwa syariat dibagi dua, lahir dan batin, dan ilmu yang batin itu terpisah dari agama. Fathul Bari 1/216. Keterangan lain disampaikan Syekh Rashid Ridho. Orang bodoh di kalangan sufi menganggap bahwa ilmu batin yang mereka miliki itu bersumber dari bejana Abu Hurairah yang tidak beliau sampaikan. Sebagian mereka bahkan meyakini bahwa imamnya, tokoh sufi, memiliki sanad dalam menerima ilmu batin
yang sampai kepada sebagian sahabat dan imam ahlul bait radhiyallahu anhu. Padahal yang dijelaskan para ulama ahli tahqiq bahwa hadis yang disembunyikan Abu Hurairah adalah hadis-hadis tentang fitnah. Tafsir Al-Manar 6/390. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100%. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.